Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini kita akan mempelajari materi PPKN yang pertama, yaitu mengenai arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Ya. Namun sebelum melanjut pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan baik. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak sekalian mampu memahami arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Kemudian, anak-anak juga mampu menganalisis kedudukan dan fungsi Pancasila. Dan yang terakhir, anak-anak mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, artinya ketika tujuan pembelajaran kita tercapai, maka pembelajaran hari ini bisa dikatakan berhasil. Sebagai kegiatan awal, Ibu mau kalian buka buku PPKN kelas 8 halaman 2 sampai 5. Di sana ada subbab materi bab yang pertama mengenai arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Oke, silakan dibaca bukunya supaya pembelajaran kita semakin lebih mudah untuk dimengerti. Ya, silakan dibaca. Baik, Ibu akan mengulang kembali sedikit pelajaran kelas 7 mengenai pengertian Pancasila. Ya, jadi secara asal-usul kata, Pancasila ini berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, dan sila artinya sendi, bisa juga diartikan sebagai azas atau aturan. Jadi kata ini diambil dari bahasa Sanskerta, karangan Empu Prapanca dan Empu Tantular pada zaman Kerajaan Majapahit. Artinya, istilah Pancasila secara makna tersirat sudah ditanamkan pada masa zaman Majapahit. Ya, adapun istilah Pancasila tersebut yang diberlakukan oleh Kerajaan Majapahit supaya masyarakatnya hidup dengan tertib adalah sebagai berikut. Yang pertama, dilarang melakukan kesalahan. Yang kedua, dilarang mencuri. Yang ketiga, dilarang berjiwa dengki. Yang keempat, dilarang berbohong. Yang kelima, dilarang mabuk atau minuman keras. Ya, jadi ingat, Pancasila secara maknanya, 5 aturannya sudah tertanam pada masa zaman Kerajaan Majapahit. Ya, makanya dikatakan Pancasila adalah kepribadian bangsa, kebudayaan asli bangsa Indonesia yang digali dari kebudayaan asli bangsa Indonesia yang tertanam lama akibat penjajahan bangsa-bangsa barat. Nah, ini sedikit membicarakan tentang bagaimana sejarah penetapan Pancasila. Oke, jadi ini diawali dari pembentukan BPUPKI oleh Jepang 29 April 1945. Jadi, pembentukan BPUPKI ini diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Nah, kemudian BPUPKI membentuk kembali panitia. Ya, panitia ini disebut dengan panitia 9 atau sering juga disebut dengan panitia kecil. Nah, panitia kecil ini diketuai oleh Insinyur Soekarno. Ya, kemudian Insinyur Soekarno memimpin sidang yang pertama, yaitu dimulai dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni.
Ya, kemudian tugas dari panitia 9 ini salah satunya adalah merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, jadi mereka lah yang merumuskan apa yang akan dijadikan sebagai dasar negara. Nah, di dalam panitia 9 lah para pendiri bangsa mengemukakan pendapatnya tentang apa saja yang perlu dijadikan sebagai dasar negara. Di situ ada Soekarno, ada Supomo, dan Muhammad Yamin. Oke, kemudian rampunglah Pancasila yang tertulis dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Ya, jadi Pancasila sebagai dasar negara itu ditetapkan sebagai dasar negara oleh PPKI. Itu terjadi setelah Indonesia merdeka, yaitu pada tanggal 18 Agustus. Nah, para The Founding Fathers memaknai Pancasila tersebut sebagai 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik yang boleh dilakukan. Oke, seperti yang udah Ibu katakan tadi, Pancasila itu adalah kepribadian asli bangsa Indonesia sendiri, digali dari kebudayaan asli Indonesia sendiri. Itulah dikatakan sebagai isi jiwa bangsa, mewakili jiwa bangsa Indonesia. Ya, itulah sejarah singkat penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Baik, kita lanjut membahas mengenai fungsi Pancasila. Seperti yang udah Ibu jelaskan tadi juga, fungsi Pancasila pada umumnya itu adalah sebagai dasar negara. Ini tertulis dalam TAP MPR. Kalian boleh lihat nanti di buku nomor 3, strip MPR tahun 2000 tentang sumber hukum nasional yang mengatakan bahwa Pancasila itu digunakan untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara dalam bidang Ipolexos Hankam. Jadi, Pancasila ini dijadikan acuan untuk penyelenggaraan aturan ketatanegaraan baik di berbagai bidang kehidupan negara seperti ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Ya, kata kuncinya adalah Pancasila digunakan untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan. Itulah fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Oke, sampai sini paham ya? Nah, kita sekarang masuk ke dalam apa saja kedudukan Pancasila. Nah, kita mau mempelajari apa yang termasuk dalam kedudukan Pancasila. Yang pertama, kedudukan Pancasila adalah sebagai jiwa bangsa. Artinya, Pancasila itu berfungsi supaya Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Artinya, Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia sendiri. Karena Pancasila ada sebelum Indonesia merdeka. Sudah tertanam dalam Kerajaan Majapahit pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Oke? Kemudian yang kedua, Pancasila juga diartikan sebagai kepribadian bangsa. Artinya, Pancasila adalah yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Artinya, Pancasila itu terdapat karakteristik khas negara Indonesia yang berbeda dengan negara lain. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Nah, ini itu artinya Pancasila dijadikan sebagai sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya, segala aturan apapun yang mau berlaku di negara ini harus sesuai dengan Pancasila. Artinya tidak boleh bertentangan dan harus sesuai dengan Pancasila. Ya, jadi Pancasila ini nilai-nilainya itu dijadikan sebagai nilai dasar yang fundamental, tidak dapat diubah.
Ya, jadi nilai dasar itulah yang dijadikan acuan dalam membuat nilai-nilai instrumental atau penjabaran dari nilai dasar. Oke? Baik, kita lanjut mengenai kedudukan Pancasila sebagai moral pembangunan. Jadi artinya adalah Pancasila ini dijadikan acuan, tolak ukur, arah dan tujuan pembangunan. Nah, salah satu tujuan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Nah, kesejahteraan umum ini dapat tercapai jika pembangunan nasional sampai kepada daerah-daerah. Jadi, Pancasila inilah dijadikan tolak ukur untuk mengetahui apakah tujuan pembangunan nasional itu sudah tercapai. Ya, itu maksudnya. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Nah, Indonesia cita-citanya tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar bahwa cita-citanya untuk melindungi segenap negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. Nah, melalui Pancasila lah cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia itu boleh tercapai sehingga terciptalah masyarakat yang adil dan makmur. Nah, kemudian mengenai kedudukan Pancasila yang keenam adalah sebagai sumber dari segala perjanjian luhur. Artinya adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus. Artinya, pembuatan Pancasila merupakan kesepakatan antara rakyat dengan para pendiri bangsa. Ya, jadi isinya Pancasila ini juga merupakan isi dari pemikiran rakyat yang ingin merdeka, yang ingin memiliki pemerintahan yang baik, yang diwujudkan melalui nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Itu dia maksudnya. Nah, yang ketujuh, Pancasila sebagai satu-satunya azas dalam kehidupan berbangsa. Artinya, Pancasila ini merupakan konsekuensi yang ditetapkan bagi bangsa Indonesia, di mana bangsa Indonesia menetapkan bahwa Pancasila adalah dasar negara. Ya, artinya ketika berperilaku, Indonesia harus memperhatikan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Itu maksudnya. Pancasila dijadikan azas dalam berperilaku yang baik. Oke? Jadi itu ada 7 kedudukan Pancasila di Indonesia. Ya, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, Pancasila adalah 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Adapun kedudukan Pancasila adalah sebagai jiwa bangsa, sebagai kepribadian bangsa, sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagai perjanjian luhur, sebagai cita-cita dan tujuan bangsa, sebagai satu-satunya azas dalam kehidupan berbangsa, dan yang terakhir adalah sebagai moral pembangunan. Ya, anak-anak sekalian, ini adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kamu bisa mengerti tadi apa yang udah Ibu jelaskan mengenai pengertian Pancasila, kemudian tadi juga ada sejarah Pancasila, kemudian ada kedudukan dan fungsi Pancasila. Ya. Untuk tugas mandiri yang pertama, Ibu mau kalian menjawab 3 soal ini. Ya, ada 3 soal, yaitu apa arti Pancasila bagi Indonesia, kemudian apa fungsinya bagi bangsa Indonesia, dan siapa sajakah the founding fathers yang merumuskan Pancasila. Kalian boleh mengerjakan ini di catatan, nanti boleh dikumpul, difoto, dikirim ke WhatsApp Ibu ya. Baik.
Untuk materi pertemuan berikutnya, yaitu mengenai makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kalian boleh baca buku PPKN halaman 5-11. Ibu harap kalian baca sehingga minggu depan Ibu lebih mudah untuk menjelaskannya. Ketika Ibu menjelaskannya, kalian lebih gampang pahamnya karena kalian sudah membaca. Oke? Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian bisa mengerti apa yang udah kita pelajari hari ini, bahkan kalian juga bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan interaksi. Ya, walaupun kita belajarnya tetap daring, tetap semangat ya. Selamat pagi, sampai jumpa kembali ya.